Shalom, selamat pagi. Ibadah Sabtu 1 Agustus 2020 bersama saya Miss Arni. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kembali lagi Tuhan boleh kumpulkan kami untuk beribadah kepadamu. Sebelum kami memulai ibadah kami, Tuhan siapkan kehidupan kami, sehingga ibadah yang akan kami ikuti boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami serahkan semua ibadah kami ke dalam-Mu Tuhan. Bapa yang semakin bertambah-tambah, kami yang semakin berkurang-kurang. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Sungguh Indah. Lagu ini akan dibawakan oleh siswa kita yang bernama Stefani dari kelas 9D. Mari kita saksikan bersama.
Demikian pujian yang disampaikan oleh Adik Stefani. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Utami. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita akan mengakhiri kegiatan kita minggu ini dengan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan sudah menyertai dalam kegiatan kami minggu ini. Hari lepas hari Engkau memberikan berkat kesehatan dan kami dapat menyelesaikan tugas kami dalam minggu ini. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu dan mampukan kami untuk melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami dasarkan hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus Gembala kami yang setia. Haleluya, amin. Baik anak-anak, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 7, kemudian ayat nasnya yaitu dari Yesaya 42 ayat yang kelima. Kita akan membaca dulu dari bacaan yaitu Kejadian 2 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kemudian saya lanjutkan membaca ayat nas dari Yesaya 42 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Tema renungan kita pada pagi hari ini, merenungkan helaan nafas. Ya, sebelum saya membaca renungan ini, saya juga merenung. Kenapa ya? Kok kita disuruh merenungkan helaan nafas? Mari kita bersama-sama menyimaknya. Pekerjaan apakah yang kita lakukan sebanyak 18 kali setiap menit? 1080 kali setiap jam? 25.920 kali setiap hari? Jawabnya adalah bernafas. Pernahkah kalian memperhatikan hal tersebut? Jika kalian telah memasuki usia 17 tahun, ya, kalau anak kelas 7 yang baru 12 tahun, kalau Bu Tami melihat di Siapa Aku, terima kasih ya anak-anak kelas 7 sudah jujur untuk mengisi Siapa Aku, rata-rata umurnya 12 tahun. Jadi kalau menunggu 17 tahun berarti 5 tahun lagi. Demikian juga yang kelas 8 dan kelas 9, ada yang sudah 14 tahun, 15 tahun, ada yang menunggu 3 tahun dan 2 tahun. Nah, kalau dihitung, maka kalian telah bernafas sebanyak 159.630.400 kali. Ya, ternyata banyak sekali ya. Kalau kelas 7 5 tahun tuh menunggu sekian jadinya. Kalau umurmu 17 tahun. Dari setiap tarikan nafas itu merupakan hadiah dari Tuhan yang diberikan cuma-cuma kepada kita semua. Ingat, kita diberikan hadiah berkat untuk bernafas, diberikannya dengan cuma-cuma. Bernafas adalah kegiatan amat penting yang harus dilakukan
oleh semua orang yang hidup. Dengan bernafas, tubuh kita akan tersuplai oksigen. Lalu, karbon dioksida yang tidak berguna bagi tubuh akan dikeluarkan. Jika kita tidak bernafas dalam beberapa menit saja, kita akan kehilangan kesadaran. Dan jika itu terjadi lebih dari beberapa menit, maka kita tidak dapat bertahan hidup. Tuhan telah memberikan kepada kita kurang lebih 26.000 helaan nafas setiap harinya. Supaya tujuannya apa? Supaya kita hidup. Ia berharap dengan kehidupan kita namanya dimuliakan lewat tindakan dan perilaku kita yang baik dan berkenan. Jadi tadi yang diberikan dengan cuma-cuma itu kita diharapkan apa? Kita diharapkan untuk melakukan tindakan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang bagaimana? Diharapkan untuk memuliakan Tuhan, ya. Tetapi tidak jarang manusia menggunakan 26.000 helaan nafas setiap harinya hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan tidak jarang digunakan untuk hal-hal yang tercela. Hal yang demikian telah membuat Tuhan sedih dan tidak jarang Ia mengingatkan kita melalui berbagai peristiwa. Marilah mulai saat ini, mari kita bersama-sama memanfaatkan setiap helaan nafas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk hal-hal yang baik. Bahkan kita harus menggunakan untuk memuliakan namanya dan untuk memuji-muji Dia. Selagi Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kita, mari kita lakukan yang terbaik bagi Dia. Semoga dengan firman Tuhan kita dapat merenungkan betapa besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita, karena Tuhan memberikan dengan rasa cuma-cuma kepada kita, dan kita dituntut untuk bagaimana kita mampu memuliakan namanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita akhiri, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan kepada kami dengan cuma-cuma ya Bapa. Untuk itu bukalah hati kami untuk memampukan kami mampu untuk memuliakan Tuhan dengan nafas-nafas yang Engkau telah berikan kepada kami ya Bapa. Jauhkan dari kegiatan yang tidak mendukung lewat helaan nafas itu ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga nafas-nafas yang kami keluarkan betul-betul mampu memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa yang di surga, kami mendoakan untuk semua anak-anak kami yang berada di rumah. Kami mohon anugerahkan berkat kesehatan ya Bapa dalam situasi kondisi pandemi seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau urapi juga orang tua dari anak didik kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat selain kesehatan juga berkat secara ekonomi finansial ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ajarkanlah kami selalu bersandar hanya pada kekuatan-Mu saja.
Dan kami yakin dan percaya itu dapat kami lalui dengan hati yang hati yang penuh gembira, hati yang sukacita, sehingga kami dapat menapaki kehidupan ini dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan untuk rencana sekolah kami di dalam persiapan untuk menghadapi akreditasi baik untuk perpustakaan dan sekolah ya Bapa. Banyak hal yang harus kami persiapkan, tetapi kami percaya ya Tuhan, di dalam persiapan kami memohon Tuhan selalu membantu kami. Campur tangan-Mu kami selalu rindukan ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan kepada guru-guru dan karyawan yang mempersiapkannya. Biarlah persiapan yang kami persiapkan ini sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon hikmat kepada-Mu, yaitu takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, apabila kami melakukan kesalahan di dalam kegiatan ini ya Tuhan, baik melalui tutur kata, pikiran, dan tingkah laku kami mohon ampun. Doa yang jauh dari sempurna ini kami dasarkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang setia. Haleluya. Amin. Sekian ibadah kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.